lulus SMA itu gue ngamen di Bandung. Gimana? Bandung. Gimana? Coba serius. Maksudnya ngamen, Dari maksudnya kafe ke live kafe. music gitu, nyanyi live music. Enggak di bis anjir. Beneran? Iya. Nama anjingnya siapa, Gian? Gadun. Oh, Gadun. Gadun, emang semua gadun anjing sih. Jodoh nih kan. Paham kan? Apaan lu? Paham. Halo, Iya. Gadun. Biasanya Gadun miara orang ya. Iya, ini Gadun gua dipiara. Kembali lagi di Debaters Fight for Your Faith. Woo. Kalau kemarin-kemarin gue kedatangan bintang tamu cowok-cowok yang sudah sering di atas ring. Ada juga yang belum di atas ring, tapi karena Onat nggak mau diajak tarung sama Yang Lek, kali ini bintang tamunya bisa dibilang pemersatu bangsa. Bisa dibilang ya pasti wanita dong ya. Pasti seorang wanita pemersatu bangsa. Dan dia juga udah pernah naik ke atas ring. Siapakah dia? Langsung aja kita panggil. Ini dia Berliana Lowell. Mana dia nih? Halo. Kiri. Kamu angle-nya mana? Aku cakep di mana ya? Beda emang yang cakep beneran. Ini Masuk. Coba nyaman, senyaman. Oke. Bisa gini. Bisa coba kamu aja yang atur ininya. Oke. Nah. Aman ya suara AQ. Aman nggak? Audio aman? Aman. Yes, Berliana Lowell. Harusnya tadi itu kita podcast jam 3. Tapi karena saya delay pesawat saya dan pas mau mendarat pilotnya naik lagi karena landasannya nggak ada, diganti tambang nikel. Di pesawat gue mikirin jokes itu. Oke. Halo Kak Berli. Halo, ini Ya kita atur sesuka hati kita iya, aja. iya, Boleh iya, iya. Boleh ya. Boleh. ini lepas aja gue yang pegang gimana? Raymond lagi sibuk bikin PPT. Jokel, masuk lu Jokel. Kakak nge-vape? Aku izin ngerokok boleh ya? Vape, boleh. Ini kalau ini es teh. Oh, oke. Ini es teh di sini enak banget. Oh iya. Iya, minum es teh di sini minum 3 gelas. Beres podcast serasa keluar dari bengkel. Oh iya. Iya. Oh gitu? Coba kakak minum teh nggak? Aku minum teh. Ini teh, bener? Iya. Mau coba nggak teh ini? Apa sih? Bohong ya? Iya. Iya, ini emang teh apa yang difermentasi ya? Iya, Difermentasi. Fermentasinya agak 200 tahun ya. Tapi apa kesibukan sehari ini? Hari-hari ini, Kak Berli? Hari-hari kesibukannya sekarang lagi sibuk banget. Hari demi hari tuh cari jodoh sih. Oh. Masa sih secantik Kak Berli nggak punya jodoh? Punya dong. Punya, tapi belum lahir kayaknya. Lebih ke berondong ya. Brodok ya. Tapi ini fun fact, mungkin Kak Berlinya lupa. Kita tuh pernah ketemu di Majelis Lucu Indonesia. Oh iya. Pas Covid tuh tahun berapa ya? 2020-an ya. Enggak, kelamaan Mas. Mohon maaf Mas. Waktu itu masih dengan masih ribet dengan speak-nya. Coba. Bibi. Udah. Sebenarnya nggak perlu dekat-dekat. Ya. Udah kedengeran. Enggak. Oh sorry. Tapi jauh bisa. Ngeri banget jadi cowoknya tuh tadi. Sakit loh itu. Berisik. Tapi tadi menarik. Kenapa sekarang udah nggak mau dibilang pemersatu bangsa? Pemersatu bangsa nggak mau ah. Kenapa? Dulu kan sangat identik lah. Iya, abisnya aku sama dia aja nggak bisa bersatu. Jadi kayak nggak cocok gitu. Nggak cocok. Tapi apa yang membuat kayaknya enggak deh brandingan kayak gitu lagi sekarang? Enggak sih, makin dewasa kali ya, makin tua ya, makin tua. Terus nggak kelihatan ya tuanya ya? Iya masa sih? Oh iya kamu kelihatan ya. Iya aku tua banget ya. Padahal aku masih 16 loh. Sisanya. Amin. Semakin dewasa. Makin dewasa. Terus jadi ngapain ya? udah kali ya gitu.
Nggak Mau perlu cari lagi jodoh, ya. gitu. Mau cari jodoh. Heeh. Emang sesulit apa seorang Berliana Lovel mencari jodoh? Sesulit. Insecure nggak sih? Misalnya insecure gini kayak ini orang tulus nggak sih sayang sama gue? Atau Oh, apa? enggak sih, kan gue cakep ya. Betul. Itu nggak bisa dibantah Pak. Kalau kayak gini Pak, nggak bisa dibantah. Nggak bisa Nggak bisa dibantah kan? ya benar. Iya, lu pikirnya Iya, iya. gue cakep, Ya. pinter masak, Waduh. ya kan? Iya. Bisa jaga diri dengan boxing BJJ. Wow. Ya. Terus bisa nyanyi, bisa main gitar, Ya. bisa main padel, pingpong, Us. berenang. Waduh. Itu semua udah turnamen tuh. Heeh. Biliar. Heeh. Jadi gue kurang apa? Hidup sendiri aja Kak, nggak apa-apa. Udah kayak gitu, hidup sendiri aja. Emang standar apa yang dicari sebenarnya sekarang single? Single. Jadi apa ya kriterianya seperti apa? Karena Iya. menarik nih. Secantik Kak Berli belum punya pasangan padahal tadi itu jago boxing tuh menarik tuh. Oh iya. Iya. Oh iya. Iyalah, kan nggak semua cewek memilih. Heeh. Nggak jago sih, gue bisa aja. Ya, tapi kan udah bertanding, Iya, walaupun udah kalah tanding. gede kan. Poinnya waktu itu kalah gede nggak? Kalah 2, Kalah 2, gede. nggak tahu gue. Itu gede gak sih? 2. Kalau gue lihat sih gede ya dinner candy ya. Maksudnya niatnya waktu itu. Kalau yang lain kalah gede ya. Iya, nggak tahu gua kalau Aku itu angkat tangan. nggak lihat gua nggak lihat. Lu nonton ya? Nonton gua Ah, nonton, seru, gua seru. nonton. Nah maksud gua kan nggak banyak Berarti lu cewek lihat gue nangis? lihat. Lihat Itu kan? rasanya pengen kayak nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Kamu kuat gitu. Lu tau gak kenapa gue nangis? Kenapa? Nggak tahu berarti. Gue nggak tahu. Maksudnya gue tahu lu nangis tapi gue nggak tahu. Maksudnya kan gue nggak datang yang kenapa lu? SKSD banget tuh gue itu. Kenapa Kayak kayak anak komplek gitu? tuh gue tuh. Kenapa lu? Cerita kali. Jadi itu tuh belum selesai tanding kan? Belum selesai tanding. Belum apa sih? Tet. Teteng. Ya. Nah itu belum. Tapi gue tuh udah mundur nggak mau mukul lagi. Karena Dinar berdarah. Gue tidak berekspektasi boxing itu bisa buat berdarah. Oke. Karena gue latihan sama Coach Max. Iya. Itu Coach Max kalau nggak pakai apa namanya? Apa sih namanya pelindungnya? Ya pelindung perut, guardnya. guard semuanya itu gue nggak mau mukul. Jadi gue mukul cuman gini doang. Kalau nggak pakai guard. Iya karena nggak. Kakak boleh sini lagi nggak Kak? Biar nggak sirik yang lutut Oh, iya. kanan. Takut Bisa sirik. gitu ya? Takut sirik. Takut ini, takut pincang. Iya. Terus. Gitu. Jadi Coach Max lupa untuk mengajari mentalnya nggak biasa. Oh, padahal kalau lu udah mukul sampai berdarah kan berarti kan pukulan lu powernya oke dong. Iya cuman gue tuh nggak tahu kenapa masih mikir kayak, wah menang gue dapet sabuk, tapi takut nyesal aja seumur hidup gue gitu. Gue mikirnya gitu. Oke, berarti emang mentalnya belum Nggak kebentuk bisa. sebagai Iya, seorang fighter pada waktu itu. Betul, gue fighternya tuh di hubungan percintaan aja kali ya. Oh. Kalau di ring, nggak gitu. Karena kalau di percintaan lu yang nyakitin apa lu yang disakitin? Saling menyakiti lebih tepatnya. Nah, benar. Kembali ke percintaan dulu. Apa entah kriteria lu terlalu Apa? sulit atau kayaknya belum ada yang cocok. Yang cocok sih ada lah ya. Tapi ada yang cocok, ada juga halangannya sih. Jadi balance Apa agama apapun itu. jadi membuat jadi kayak belum nemu yang bisa klik. Iya, aduh capek ya gitu. Tapi mencari juga capek nggak sih? Apa Gua lu nggak nyari tipe sih. yang nunggu aja? Gua nggak terlalu nyari banget, tapi ya pengen aja. Ya. Ngerti. Paham Pengen kan ada, lu? pengen. Iya, Ya, gua tapi paham. kalau misalnya gue cari kayak gue nyari kemana anjir? Gue nongkrong aja nggak pernah. Gue tuh bukan anak nongkrong. Lu nggak pernah nongkrong? Maksudnya lu bukan yang tipe yang keluar gitu? Enggak, gue keluar kalau misalnya ada kerjaan. Kalau ada podcast atau apapun itu gue Baru ada keluar? meeting, itu baru gue keluar. Tapi kalau misalnya sahabat gue nih 15 tahun nih ya, nongkrong yuk, itu nggak bakal bisa tuh sama gue. Gue nggak suka lagi. Lu bukan tipe yang anaknya wajib tuh di IG story-nya ada kegiatan di luar tuh.
IG story gue bener-bener gak ada kegiatan di luar. Bukan karena mau menutupi diri, emang gak ada kegiatannya di luar. Oh, kecuali olahraga lu. Olahraga ya paling boxing. Ya, pedal. Enggak, waktu itu turnamen aja. Oh, itu turnamen. Ya. Oke. Boxing, kenapa lu tertarik dengan boxing? Lagi-lagi tadi gue bilang kan gak banyak orang yang cewek memilih untuk boxing. Awalnya enggak apaan sih gitu Oke. awalnya. Tapi karena wah, duitnya gede juga ya gitu. Oh iya Ya kan? benar-benar waktunya pas pada ya, saat waktunya itu, pas, waktunya tuh pas banget. Sama nih kayak pedal juga sama tuh kayak gitu. Terus biliar juga sama. Jadi Oh, semua dimulai dengan waktu yang pas ya. dengan turnamen yang pas. Pas, ya, Jadi ya, ada ya. turnamen, oh oke aku belajar gitu. Oke. Tapi ternyata aku suka ya sama boxing di antara yang lain. Di antara yang Di lain? antara yang lain, nge-gym apapun itu. Aku suka boxing. Sekarang lagi suka BJJ sih. BJJ, boxing sama yoga. Oh, agak kontradiktif ya. Ya. Agak kontradiktif ya. Yoga ke boxing itu yang satu tenang, yang satu bubak. Agak aneh, agak kontradiktif tuh ya. Apa yang membuat lo jadi keterusan lah Keterusan boxing? Adrenalin? Kalau gue lagi nafting tentang hidup gue atau apapun itu, atau gue lagi capek, pada saat gue boxing kayak rilis aja sih. Oke, berarti lu termasuk Poinnya. orang yang setuju bahwa boxing itu bisa merilis emosi. Oh, setuju banget. Ya. Setuju banget itu. Parah. Dan akhirnya lu keterusan setelah turnamen itu, sampai hari ini. Sampai hari ini. Apa rasanya berada di atas ring? Dengan look, ya kalau sekarang lihat berliannya pada malam hari ini kan dengan ini apa dress ya? Jatuhnya apa? Hot pants. Enggak. Kalau hot pants gua tahu. Oh, lo tahu. Oh, lo tahu banget ya masalah hot pants ya. Kebetulan buat teman-teman yang pengen beli hot pants bisa langsung klik aja ke keranjang kuning di sini. Jualan TikTok. Temen lakinya ada yang pakai hot pants. Temen lakinya ada yang pakai hot pants. Banyak. Nah, kan hot pants bisa dipakai oleh siapapun kan. Iya. Ya. Jeans pendek kan hot pants Iya. ya. Ini juga pakai hot pants ya. Ini hot pants. Iya. Masalahnya kan banyak Tapi yang kurang-kurang hot banget ya. Nah, itu dia. Banyak orang yang pakai hot pants tapi nggak hot pants doang. Oke. Terus dengan lu pakai penampilan kayak gini, terus di atas ring dengan ya jadi berliana yang berbeda kan? Apa rasanya di atas ring? Capek. Kayak capek doang dia rasanya. Capek. Capek banget anjir. Gue sparring. 12 round. Beda sama satu kali gue di ring. Oh, oke. Kan kalau sama Max itu setiap hari sama Max, maaf coach. sama coach kan setiap hari itu 12 round. Oh, tiap hari tuh. Tiap hari. Oke. Gue latihan sehari itu 4 jam. Wah, gue juga lagi latihan soalnya. Oh iya. Gak ada yang nanya sih tapi. Iya. Dan kemudian gue akan tanding dengan hot pants. Oh iya bener. Tapi kan emang iya kan, dengan Iya, celana pendek iya, kan, iya. dengan celana pendek kan ya. Apa yang membuat lu kan lu bilang di antara yang lain nih dari pedal segala macem, akhirnya ini yang gue suka selain rilis emosi tadi tuh. Mungkin karena kalau misalnya kita bandingin sama gym ya, itu lebih ada gamesnya gitu, lebih ada Oke. tantangan, lebih ada triknya ya. Gym Oke. juga ada triknya sih ya, cuman lebih ada tantangan aja gitu. Lebih mikir gak sih? Lebih. Gue kan belum pernah nih di atas ring nih. Mikir gak sih Emang maksudnya kayak? lu belum pernah? Belum pernah. Anjir cupu, ganti host. Oke, gue akan naik ring nanti. Gue akan naik ring. Mon. Coach gue lagi bikin PPT. Jadi jangan heran pas gue tanding gue presentasi. Gue penasaran di atas ring. Oke. Gue baru mau nyoba. Apa ya? Itu jujur ya, sebelum gue naik ring itu paginya gue meriang. Oke, nervous. Bukan. Karena malamnya sebelum gue tanding itu kan di Bandung ya. Iya. Gue siangnya tuh ada syuting, malamnya ada nyanyi. Terus langsung ke Bandung, nyampe itu jam 2 pagi. Jam 2 pagi nyampe Bandung, gue latihan hujan-hujan. Oh, langsung latihan lu tuh. Itu gue langsung latihan. Jam 2 pagi loh. Hujan-hujan, tidur, paginya meriang. Kecapean. Bandung jam 2 pagi hujan-hujan sih dingin mampus ya. Iya, dingin mampus tuh. Meriang tuh pagi-paginya. Paginya meriang. Terus ya minum obat, habis itu gue
masih meriang, tapi pada saat kan sebelum tanding tuh latihan dulu kan. Heeh. Latihan itu hilang meriangnya anjir. Jadi menurut gue Oke. boxing tuh bisa ngilangin. Nah, ini Wah. coach gua nih. Ini yang udah mau tanding nih, udah tanding nih. Thank you. Kan udah tadi. Kebanyakan gimmick deh. Iya nih. Iya. Sih enggak apa-apa, udah sini aja. Mohon maaf, emang sekarang dia industri banget. Hai, siapa tadi namanya? Raymond. Iya, baik juga gitu kayak tadi. Gak usah colek-colek ah. Gak usah colek-colek ya. Halo Kak Berli. Halo. Ciber. Gue lagi Ciberlin. nanya-nanya. Nanya mulu lu, kayak buser. Ya kalau nggak nanya mah diam-diaman doang kita di sini deh. Gue nanya gimana rasanya di atas ring, kan gue belum pernah. Iya, dia mau naik ring juga. Mau Gua naik ring ya? Iya. Kita mau bersih-bersih tapi. Mau Enggak, ngecekin apa tali yang ring. ronde aja kali gue ya. Bisa. Iya. Sampai mana topiknya? Enggak, tadi gue nanya waktu dia naik ring, tadi ternyata pagi-paginya meriang. Sebelum naik ring. Oh. Iya, meriang Terus pas kecapean. latihan lagi. Melindungan kasih sayang. Iya lagi. Gila, industri banget Raymond, gokil. Lu apa sih gue kayak gitu Gokil. industri? Dia tuh semenjak Ada, pada tepuk tangan, pada tepuk tangan. semenjak di Marapton bareng sama Apa Arab. sih? Jadi dia Nggak tuh ada. kayak gimmick banget orangnya. Enggak gitu, Oh, enggak gitu iya. sumpah, enggak gitu. Emang mukanya juga gimmick sih. Iya, iya. Lu sih gue dikira muka gue dibilang gini kan. Industri banget lu. Tiba-tiba gue kurusan ya, gengs. Oh iya. Mau tanding kan lu, Mon? Yoi. Melawan egonya. Lalu juga bukan mau tanding. Iya. Lawan restunya. Dia masuk juga nih. Iya nih, Tongkrongan kita. Bahaya nih. Nih, Takut baper deh gue. Parah banget sih, gue sih dari Pasti tadi. Oh pasti ya. pasti. Ah lu deh, lu deh. Kan episode selanjutnya gue yang jadi host kan. Ya interview kita berdua. Kita yang diganti nih berarti. Kayak kalau hostnya dia rame dah. Bener sih kayaknya sih. Lanjut ngobrol dulu, tar dulu. Oh ya tadi sampai mana makanya. Ya, nanya. oke. Latihan lu tiba-tiba meriang lu beres. Iya, terus pas latihan tuh udah nggak meriang lagi. Aduh ini kenapa enggak dimatiin sih? Itu lagi enak-enaknya, Mon. Sorry ya, gitu. Ini 2 episode, Kebiasaan. udah 2 episode lu kayak gitu tuh. Enggak lu kebiasaan rokoknya enggak diinin dulu. Gue pernah lagi podcast gini. Baru gue Kel, bakar. sorry Kel. Baru Gua Kel, setengah. Tiba-tiba diambil dimatiin sama dia. Ih bagus. Iya Oh, kan? kok bagus kok Nggak disupport. bagus. Iyalah. Itu nggak bagus untuk Gila, lu lu ngerokok. naik ring mau ngapain Ah. coba? Nanti Mulai napas. hari ini gue gak ngerokok. Oke, dealing ya. Hari ini mah cuma sampai jam 11. Iya, bener juga. Udah jam 9 nih. 2 jam lagi. Iya. Terus pas naik ring. Nggak, karena gue menurut gue nggak cewek naik ring tuh kayak hal yang Sulit apa ya. sulit, terus nggak semua mau memilih untuk naik di atas ring, kan pukul-pukulan dengan apa ya, menjaga kecantikannya, ya Parah. kan? Tapi dia naik di atas ring Tapi cantik pukul-pukulan. banget tau, sumpah. Apa? Kamu cantik banget. Iya emang. Dari janin sih itu. Oh iya iya. Heeh. Ngobrol aja berdua man, gua ngeteh aja gua man. Enggak, maksudnya gue baru miss gitu, baru sadar. Iya dari tadi gua udah muji. Oh, iya. Lu telat. Gue telat ya? Iya, iya, iya. Sorry, biasa Iya. sibuk. Iya. Nah pas di atas ring nih lu nginjekin kaki berapa ronde waktu itu? Dia 13 kayaknya dah. Wah, Banyak banget. Banyak Tiga, banget. tiga. Mohon maaf, murid Yesus aja 12, Mon. Lu jangan tambah-tambahin satu, Mon. Ya, pertandingan juga 12 ronde kok. Iya, makanya. Pas ronde pertama detik-detik awal apa yang lu sempat mikir kayak ini ngapain sih gue di atas ini nih? Oh, enggak sih, tapi lu harus percaya ya pada saat di atas ring itu enggak tahu sih apa gue doang Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak makanya. mikir apa-apa sih. Oh, enggak mikir apa? Karena adrenalinnya udah naik semenjak sebelum masuk kan udah latihan kan. Pemanasan. Udah pemanasan. Pada saat pemanasan itu adrenalin udah naik. Mm. Jadi gue dari tempat pemanasan sampai ring itu gue yang udah nggak ada feeling apa-apa. Ya gue mau tanding aja gitu. Gue ya Ya oke. Pengen menang. pengen menang pasti. Iya, tapi pas Dinar Candy berdarah lu kadang lu nggak expect kalau itu berdarah. Iya, takut kesian. Takut sih, lebih takut kenapa-napa kali ya. Takut Oke. jangan-jangan hidungnya patah, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu gitu loh di pikiran gue. Terus gue langsung gak mau mukul. Nah, ini menarik tadi gue pengen saya ini mumpung ada lu. Gue berguna juga ya. Iya. emang bisa ada pemikiran-pemikiran seperti itu kalau mungkin buat bagi orang yang awam baru mau naik ring, ketakutan seperti itu wajar nggak sih, Man? Wajar. Karena emang sebenarnya killing instinct tuh dilatih, Bang. Lu tuh tega sama orang itu dilatih sebenarnya. Oke. Lu nggak bisa misalkan kucuk-kucuk gitu lu tanding terus lu tega sama orang itu, kadang orang tuh nggak punya rasa killing instinct gitu.
Emang beda gitu kalau misalnya pukulan masuk tapi nggak kenceng-kenceng, yang penting masuk aja deh, gue nggak mau nyakitin gitu. Nggak bisa lagi. Emang bisa Nggak ya? Bisa nggak sih? Bisa. Nggak bisa. Kayaknya Ya nggak bisa tergantung. dikontrol deh. Ada yang kayak gitu, tapi at the end tuh pasti itu cuman setup gitu. Nanti pasti ada follow-nya gitu. Misalkan gue pancing jab gitu, habis itu Ya, gue agak kenceng sih, sorry. agak kenceng sih Mon, Sorry. agak kenceng sih Mon emang ya. maksudnya- Mon. Nggak bisa Iya, lagi. iya, Gue iya. lagi panjang. Lagi enak bagus banget ini. dipukul. Gue belum sparringin dia aja nih. Lagi teknik-teknik Lu sparring sama gue dulu lah. Jangan sparring. Let's go. Boleh kali ya, lucu kali Ditunggu ya. kontennya ya. Lucu Ditunggu kali ya, lucu kontennya. kali ya. Mau. Ditunggu kontennya. Mana poch gua? Minta tolong parah banget, jokel parah gue dulu. Udah bosi banget, Minta tolong. udah bosi. Nanti gue cabut dimarahin. Ya. Gue nggak minta tolong dimarahin. Ya. Itu kan main HP lu sih itu. Lu bete makanya gue tadi tanya lanjutin. Emang nggak? Tadi gue kan di otak gue adalah kalau emang orangnya seperti itu nggak bisa kayak, gue strategi gue yang penting gimana gue bertahan 12 ronde, yang penting gue menang skor, nggak nyakitin. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada yang Nggak Nggak bisa. bisa. Nggak bisa. Gue sama Berin tuh udah biasa banget disakitin ya kan. Ih parah. Tuh. Gue disakitin sama cowok sih gue jab. Gue disakitin sama cewek sih nangis. Karena anjing sih lu kalau lu jab. Bener. Kalau gue jab gue. Iya. Nah, orang tua lu pas lu memutuskan untuk naik atas ring, apa komennya? Nggak Ya gitu. sih. Lu mau aja denger Randi anjing. Pakai ini bos. Coba ntar dulu, gue lagi mau buka ini kisi-kisi gue. Ya nyontek gitu aja nyontek. Nggak, Udah lu karena- ganti aja hostnya. Karena gue pengen ngasih tahu Lu nih. pulang nih. Nih, Bercanda. ini ada gue pengen ngasih tahu. Tapi Coba. jawab dulu tadi. Oh ya, nyokap orang tua ya? Iya, waktu lu naik atas ring, apa respon orang tua? Mama nggak mau nonton katanya gitu. Anjir, bener lagi. Mak gue juga gak pernah mau nonton. Gue aja bilang gue pengen boxing aja, nyokap gue Malu bilang lo. sama, nggak mau nonton. Mama aja nggak pernah mukul kamu, ini orang lain mau pengen mukul kamu. Mak gue sering lagi ngebugin gue. cuman dia gak mau nonton. Jadi gue aja yang ngebugin gitu. Iya, maksudnya terus lu kasih pengertiannya gimana? Ya kerja. Aku mikirnya Oh, bilangnya iya, kerja. iya, kerja Tapi aja. udah ya kali ini aja ya. Abis itu Oke. jangan lagi ya. Iya enggak. Oke, tapi ketagihan. Katagihan latihan. Tapi untuk naik ring lagi kayaknya emang bukan ranahnya gue deh. Oh, lu nggak mau untuk naik ke atas ring lagi? Nggak mau ya. Nggak Tapi- mau mukul orang. Tapi dia jujitsu juga tahu. Jadi Iya. emang apa, Dia naik matras, Jujitsu. bukan. naik matras. Iya. bukan Jujitsu naik tuh ring. sama kayak BJJ nggak sih? Ya sama, Brazilian jujitsu. Kalau jujitsu tuh pakai yang kan jujitsu ada ji sama no ji ya. Iya. Jadi ada yang sabuk sama nggak pakai sabuk. Oke, bedanya apa tekniknya tuh? Tekniknya beda. Kalau nggak salah sih tekniknya beda. Gue kurang paham lah kalau soal jujitsu, mungkin bisa ditanya Coba langsung. Kak Nah Berni. itu gue juga kurang paham kalau itu. Karena Oke, ya kita latihan. stop dulu episode kali ini sampai kita mengerti. Ya, jangan nggak usah di stop dong. Nggak. Di stop ya di stop. Ya maksudnya biar ada informasi ya gitu Nggak usah. Ya Masa? kan kita sama ya Google suruh mereka Google sendiri lah. Benar. Pada mager anjing. Benar. Ada di sini Nah, nanti nih. nih lu cari tuh. Lu cari di sini, dicari. Kalau di nggak sini. kita panggilkan Max Metino. Ada Ada, belum. Oh, BTW dia menarik tuh. Kita panggil gurunya Iya dia dong. pelatih. Boleh. Coach Max Metino. Boleh. Tapi sebenarnya Mon, untuk seorang cewek apa kesulitan dasar untuk seorang cewek memulai boxing atau menjadi fighter? Keberanian sih. Keberanian? Itu salah satu sih. Iya tergantung gol saya rata-rata. Ini yang kalau gue lihat di luar sih. Ya di Indonesia juga lah. Beberapa fighter Indonesia tuh kalau udah emang mau jadi fighter, full jadi fighter udah. Jadi nggak setengah-setengah. Kalau cewek ya, Kalau cewek. rata-rata. Kenapa? Itu kenapa? Maksudnya Ya nggak tahu ya. Mungkin emang apa? Goalsnya dia mungkin dia ngerasa itu jalannya dia, fate-nya dia di situ. oke. Soalnya rata-rata gitu. Kalau misalnya udah jadi fighter di Indonesia cewek ya. Yang gue tahu sih, itu udah fighter semua pasti. Beda gak sih pertandingan boxing cewek sama cowok peraturannya? Sama lah. Sama. Durasinya? Sama hampir rata-rata sama. Apalagi kalau kejuaraan-kejuaraan dunia sabuk gitu biasanya sama. Oke, ini Sabar. di sini emang Matiin dulu dong motornya. oh orangnya gue pengen matiin. Tiap episode masalahnya nih kayak gini nih. Kayak dia tahu gitu loh jadwal podcast tuh dia tahu gitu loh. Iya, tapi BTW kalau kita nggak podcast saya nggak ada Gak lewat ada, ya. sumpah. Kalau Kayaknya buat iya. kalian yang nonton The Fighters ini bilang, wah itu gimmicknya lucu banget. Bisa Ya, itu pas nggak gitu, gimmick, nggak sumpah. gimmick. Itu Itu nggak gimmick. orang tahu kapan kita podcast. Jadi podcast nih, Waktu itu truk ada. ada truk pernah. Terus ada orang tiba-tiba parkir di depan, terus
Oh iya. Ada tukang Gojek masuk antar makanan. Heeh. Alarm mobil. Alarm mobil bunyi. Oh, alarm listrik pernah? Ketahuan miskin banget kalau kalau token Kalau mohon itu maaf belum nih. bayar berarti ya. Belum bayar nih. Kebetulan enggak sih. Iya. Iya. Tapi waktu lu lawan Dinar Candy kan lu cukup lucu ya. Lu harusnya kalau dilanjutin menang gak sih lu? Menurut lu? Oh, gua nggak tahu deh kalau itu. Karena kan berarti lu kalah WO ya harusnya. Poin. Kalah poin. Bukan WO. Kalau WO kan walkout. Heeh. Jadi kalau ini gue jelasin dulu ya. Ya boleh. Fight itu kan ada menang TKO, ada menang KO, ada menang poin, ada menang walkout. Kemarin tuh dia kalah poin. Oke, walaupun dia nggak mau melanjutkan pada waktu itu. Dia tetap kalah poin nih. Oh, itu hitungannya kalah poin pada waktu Karena itu. dia nggak, karena nggak diberhentiin wasit terus dia ini. Oke. Dia minta Tetap mundur kalah dan poin. pas ngitung Cuman mundur poinnya doang, iya. dia kalah. Di ronde berapa waktu itu? Akhir. Ronde 3. Udah selesai ronde kan? Sebelum Sebelum selesai diberhentiinnya. selesai udah nggak mau mukul aku. Oh. Oh, sayang banget tuh. Berarti TKO kalau kayak gitu. Oh, TKO jatuhnya ya? Kalau kayak gitu. Oh, TKO. Kalah TKO. Tapi diberhentiin wasit. Gue lupa lagi. Habis itu bunyi teng. Oh ya enggak, berarti udah. habis. Berarti kamu kalah poin. Iya. Berarti dia kalah poin bukan kalah TKO. Kalau Iya, Mon, iya kan gua enggak tahu nih. Jadi kayak jual Gua juga kesakan-sakan lupa. gua gitu kayak kalah poin. Iya, Mon, iya. Cukup informasi aja kalah poin dia, Kak. Oh iya gitu. Sorry. Iya, lu kan Emang neken enggak. gua. Gue soalnya kelihatan bego barusan. Ketawa, semua ketawa. Yang bego ya pada ketawa. Iya. Tapi emang Kasus. pernah pinter ya? Pernah pinter. Pernah pinter, tapi dibegoin cewek. Ya semua. Aneh. Lu bohong ya. Ih. Parah lu, Mon. BTW mau nanya dong. Apa Apa tuh? boleh. Kamu single ya, Kak? Single. Kok single sih? Enggak double. Kok single? Bingung tuh jawabnya langsung. Kok single sih? Oh, single. Kan single itu pilihan ya. Iya betul. Bener kan? Betul. Single. Tapi emang belum ada yang milih gua aja. Banyak kali, tapi kamu yang belum buka hati. Enggak. Gue lebih Lu sering tuh buka aib prospek ya, sih. Mon ya. Kok nadanya lebih ke prospek sih, anjir. Oh iya, gue berasa di prospek ya. Gue kayak apaan sih? Ya lanjut. Enggak apa-apa, usaha juga. Kasih kesempatan apa? Iya, boleh, Usaha. lanjut. Enggak, gue takutnya kalau misalnya pacaran factor gini, pas mau apa namanya, pas jalan. Kan orang nonton yuk, latihan yuk, gitu. Us. Masuk ring yuk, gitu. Enggak lah. Apa mau coba dulu? Masuk lu. Bentar, emang ada hari ini aneh banget semua. Iya aneh banget. Lembut banget. Soft spoken gue. Soft spoken. Tiba-tiba. Enggak, tadi gue udah nanya juga. Karena gue bilang menurut gue kan untuk seukuran secantik Berliana Lovell, kok bisa sendiri gitu loh. Iya benar, gue juga bertanya-tanya kayak apa ini kah? Emang Gitu. terakhir Oh, apa ini kah apa? kaget. Apa ini kah apa? Kaget gue sih. Kaget gue. Gue belum selesai ngomong dia udah kaget. Iya, gue juga kaget, Man. Ya, Dan coba kan dia, lanjut. gue juga kaget. Coba Apa-apaan lanjut. lu? Secara utan gue dulu nih. Di sini. Udah punya pacar, lanjut. Iya, bener. Matiin orang. Bisa banget. Bisa banget. Kan lanjut dah. Ya Jadi benar. konflik ya. Lanjut. Iya, ya. Emang mau punya pacar dua? Enggak, aku tuh orangnya satu-satu aja. Satu-satu. Satu di mana? Satu di mana? Ya itu dia. Satu di handphone ini, satu di handphone lain. Iya. Biar nggak bentrok ya. Iri. Enggak, handphone gue satu doang, Mon. Ada laptop. Jadi gimana, Ber? Gue secolek-colek mulu, gue sabun kali ya. Tapi yang menarik adalah gini, kita tarik mundur dulu karir dari Berliana Lovell. Gue kan tahu di media sosial tuh tahun 2019, 20 apa lebih awal lagi? 20. 20 kan ya, itu zaman-zamannya Covid. Iya betul. Betul. Apa pertama kali meledak orang kenal Berliana Lovell tuh apa? Berawal dari mana? Berawalnya sebenarnya itu dari coveran lagu, Malah nyanyi. Oh kamu bisa nyanyi juga? bisa. Ini gue baru tahu loh, dari nyanyi. Iya, basicnya nyanyi sama sambil main gitar kan. Oke. Itu awal. Bisa main banget. gitar juga. Bisa main gitar. Wah, menarik nih. Sampai sekarang nggak punya pacar tuh. Kenapa? Di situ lagi, Mon. Di situ lagi. Sampai sekarang apa? Nggak punya Nggak pacar punya masih. pacar. Oh, kok ke situ Iya, ya? makanya kan, kaget kan. Aneh. Enggak, loh. kayak kaget aja Oh, gitu kaget. Oh, kaget. Iya. Emang Kayak why gitu. ada gitar nggak? Wah, nggak bisa. Nah, Kuku gua lagi kukunya. panjang. Oh, gini aja kamu yang chordnya aku yang gencengin deh. Oh, sweet banget.
Sweet banget hati. Lu bisa ya? Lu bisa lagi kita. Gue cuma tahu CD gitu doang. Tahu chord doang, gue tahu chordnya doang. Oke, dari cover Cover. meledak. Meledak lumayan. Oke. Waktu itu tuh viewersnya sampai 200-300 Kak. Oke, untuk waktu itu nggak Gede mudah, banget dong. gede banget. Iya, Oke. untuk waktu itu oke. Terus habis itu cover terus. Cover terus sampai akhirnya iseng buat mini vlog. Akhirnya meledak di situ juga. Mini vlog apa pada waktu itu? Mini vlog Di YouTube ya? apa di IG? YouTube. YouTube? Gue lupa Ini dia senior apa. YouTube juga dong berarti ini. Ya senior 20-an. Iya, Halo. Iya. Senior. Iya, Mon. Iya, Ini iya. baru buat YouTube ya? Baru nih. Ini baru Ya, banget. gue baru istirahat lagi dari YouTube. Waduh. Raymond baru meledak. Iya. Parah Apa? Raymond ya. Parah. Berpuluh tahun di boxing terkenalnya karena Arab. Benar. Gak bisa bantah, gak bisa bantah. Oke, mini vlog. Tapi yang gue bingung adalah kenapa pada waktu itu lu jadi identik dengan image seksi dan lain-lain waktu itu, Ber. Salah ya. Itu lucu lagi ya. Lu bayangin ya, bisa boxing, Iya. bisa BJJ. Iya. Iya kan, bisa main gitar, Iya. bisa nyanyi. Kurang apa ya? Kurang apa? Kurang ya? apa Apalagi coba? Dia bisa masak loh. bisa masak juga. Ya, hobi. Hobi masak apa? Masak air. Waduh. Biar matang. Cakep. Lanjutin dong, lu selesaiin dong. Lu selesaiin dong. Enggak, bukan pantun. Jangan dadakan juga. Iya, sorry. Bisa masak. Masak. Makanya gue bilang tadi kenapa pada waktu itu kok bisa jadi image-nya ke sana, ke arah sana. Itu tuh mungkin gara-gara gue tuh suka banget pakai baju yang ngetat dulu ya. Ngetat. Karena kan gue kecil, pendek. Jadi Imut. kalau gue pakai yang gombrong-gombrong tuh kayak tenggelam aja Iya, gitu iya, gue. Iya. Nah makanya gue tuh suka pakai celana pendek sama baju ngetat. Oke. Nah pada saat itu gue nggak tahu gimana ceritanya detik.com waktu itu wawancara gue. Terus dia sebut pemersatu bangsa dan pada saat itu gue benar-benar nggak tahu pemersatu bangsa itu apa. Oke. Gitu. Nggak tahu bahwa itu konotasinya Nggak tahu. kemana Nggak tahu gitu konotasi ya. kemana. Akhirnya cari tahu. Oh pemersatu bangsa tuh itu. Gitu. Image-nya ke sana. Iya. Tapi menurut gue sih gue nggak segitunya ya. Karena gue pakai bikini aja nggak pernah cowok. Beneran. Di Itu upload di media seumur sosial, bukan diupload. di kehidupan Di sehari-hari. kehidupan sehari-hari pun gue nggak pernah. Gue pernah lagi. kaget kan? Kok lu pernah? Kok lu pernah sih? Biar cair aja suasana. tapi gue bukannya bilang orang-orang yang suka pakai bikini itu gimana ya, enggak ya. Pilihan. Tapi emang gue tuh nggak nyaman. senyaman itu gitu untuk pakai bikini keluar villa misalnya ke pantai itu kayak gue kayak nggak pakai baju ya gitu berasanya tuh gitu. Agak dari tadi obrolan Berliana ini cukup kontradiktif banyak nih, Mon. Dia yoga tapi boxing juga. Pada waktu itu di image-nya adalah pemersatu bangsa tapi ternyata Iya. nyatanya lu nggak terlalu suka sebenarnya yang seksi. Iya, yang gue nggak bilang yang gue pemersatu pada bangsa. saat itu tidak seksi ya, seksi tapi masih dengan kayak gini loh, gue pakai baju yang kalau misalnya gue ke mall atau orang-orang ke mall itu masih Nyaman. Pada tempatnya lah. masih pada Oke. tempatnya aja gitu. Cuman memang karena mungkin bentuk badan gue dan emang mimik muka gue tuh gue bikin, gue create seperti itu, create seksi jadinya. Karena menurut gue seksi itu nggak cuma dari Ya. segimana lu Bentuk berani, badan lu gitu kan. iya terus kayak berani pakaian minim, iya benar. tapi dari mata, dari bibir, dari mood foto itu bisa ngeluarin aura seksi semua orang Oke, gitu. oke. Dan itu yang gue keluarin dari sisi Seberliana Oke. gitu. Dan seiring waktu kedewasaan itu membuat karena menurut gua ya sekarang emang jauh lebih dewasa daripada lebih tua. dewasa. Gue kemarin ulang tahun loh. Selamat ulang tahun. Iya, kadonya ya. Iya. Aku nggak minta apa-apa kok, 1 buah pabrik aja beserta isinya. Oh kebetulan aku ada pabrik cabe. Iya. Jadi aku nanam sendiri di belakang rumah. Pabrik nggak? Iya Iya. kan pabrik kan. Gue belain deh lu kali Itu ini. lebih ke petani gak sih? Iya benar. Oh, ulang tahun. Ulang tahun. Berarti kamu sosok ngerti zodiak. Ngerti zodiak. Berarti Kamu aku berarti apa? Gemini. Oh Gemini. Kenapa?
Enggak, aku nggak tahu zodiak sama Nggak tahu sekali. ya, Aku nggak aman tahu, ya. nggak tahu. Nggak tahu Aman urusan. ya. Aman. Oke. Tapi Brian ini kamu berapa bersaudara? Aku tunggal. Menarik. Aku anak tunggal. Satu-satunya Satu-satunya. itu apa sih itu Rumon? Lapar gue kayaknya nasi goreng enak banget. Kali ini gue lapar. Tok. Oke, anak tunggal. Anak tunggal. Asli mana sih kamu sebenarnya? Bokap Taiwan, nyokap Lampung. Sumatera aku. Sumatera Pride. Oke. Kelahiran tahun? 92. Oke. Emang pada eranya orang-orang Taiwan tuh datang ke Jakarta untuk nikahin. Serius? Ini fun fact nih. Fun fact. Oh, Fun fact. Di tahun-tahun segitu orang-orang Taiwan entah bekerja entah apa itu akan menikahi orang-orang Indonesia. Nanam Yeah. bibit ya. Nanam bibit. Bibit cabai. Iya. Jadi gua iya. Paham. Jadi paham. udah Iya, tahu. udah. Gua kan ahli sejarah gua. Oh, ahli Oh, lu ahli sejarah ya? Sejarah gua sekarang tiba-tiba. Pantesan mukanya agak-agak purba ya. Purba gua setara sama candi gua. Stupa. Anak pertama. Anak pertama satu-satunya. Biasa kan anak pertama cewek lagi kan sangat overprotective. Parah. Parah, nyokap gue tuh parah banget. Separah apa? Separah lu sekolah mau kerja kelompok nggak boleh. Kalau mau kerja kelompok Di temen rumah. gue yang harus di Rumah rumah. lu? Jadi gue nggak boleh keluar. Oke. Separah itu. Nggak boleh keluar main. Enggak. Oke. Waktu lu kuliah? Enggak. Gue ngamen. Lulus SMA itu gue ngamen di Bandung. Oh, Gimana? Bandung. Menarik. Gimana? Coba serius. Bandung aja lu semangat lu. Ada apa dengan Bandung ya? Enggak, bukan. Dengan Lu apa? tahu nih emang nih apa? Enggak, ngamen di Bandung. Ngamen di Bandung. Emang tinggal di Bandung? Enggak, di Bogor. Oh, tar dulu sabar, ini dibilang ngamen. Ya. Maksudnya ngamen, Dari maksudnya kafe ke live kafe. music gitu, nyanyi live music. Enggak, di bis anjir. Beneran. Dia itu di Makanya Lewi kan gue Panjang, bilang makanya di gue Lewi kaget. Panjang. Lu gimana sih? Lebih panjang. Lewi Panjang tau enggak? Tahu lebih panjang. Tahu Bandung. Dulu gue ngamen Dah di aing situ. mah orang Sunda pisan. Kalau Ambon. Aing mah Sunda pisan lebih Sunda aing daripada bapak aing. Muka lu timur, Kaks. Tapi di Bandung itu banyak orang timur Iya loh. banyak, tahu banyak. Ada ya dari Louis Fasih Sunda gua. Oh iya. Iya. Soalnya kan mantan orang Sunda kan. Gua kuliah di Bandung. Oh iya Louis iya. Panjang iya. mah wow aing. Iya cicing we ah. Mana doang, aing juga Jabar, Jabar kahiji aing mah. Edan Deddy Mulyadi. Jangan terus masuk barak. Oh gitu bener ngamen tuh. Ini menarik nih, ini menarik. Ini Gua baru tahu nih. Bener fighter nih. Abang ngamen gara-gara Gara-gara? gue tuh pengen banget kuliah di KJ. Oke. Pengen banget karena gue tuh suka nulis. Jadi gue pengen jurusan sastra di KJ tapi. Terus bokap gue itu perhotelan Oh Oke. di mana? di Bandung? Said. Iya, oh Enggak bukan. semua Nggak semuanya Bandung. semua hotelan Di NHI. Bandung. Ada Oh, iya, Sahid. iya. Ada. Kocak Enggak, nih. soalnya gue juga dulu mau kuliah di NHI tapi gak kesampean. Itu kenapa lu ngomong Sahid? Enggak, NHI gue kirain di NHI kuliahnya, bapaknya kan perhotelan. Tadi lu ngomong Sahid. Yang ngomong Said dia. Gue yang ngomong. Yang ngomong Said dia. Makanya Yang kuping jangan dibolong-bolongin, di Ah. mana-mana Kok suaranya. Enggak, ini gue bolong tapi emang Dia dia yang ngomong, salah. kok dia ngomong kayak dari sini suaranya? Emang kalau terkonek begitu. Nyambung Iya. maksudnya teman gitu. Ah. Ini berkompor aja nih bilang kamera nih. Oke, bokap lu perhotelan. Ah. Terus. Terus bokap gue tuh mengharuskan gue sekolah perhotelan. Ya, Nah gue gak mau. Terus gue bilang kalau misalnya karena lu pengen seni nih ya. ya karena gue pengen seni. Akhirnya gue kabur tuh dari rumah. Anak satu-satunya kabur. Kabur anjir. Gokil. Orang kabur sebentar kan. Gue Iya. setahun. Serius? Setahun gue ngamen. Setahun gue kabur. Orang tuanya stres mati sih pasti. Nyokapnya sih pasti stres mampus sih. Parah sih. Dari nyari sampai males. Itu benar-benar kayak orang tua lu nggak tahu lu di mana. Tahu atau Tahu tapi enggak ini. Tahu tapi gue nggak komunikasi sama sekali. Jadi kayak udah gitu. tahun berapa tuh? 2010 11 10 ke 11. 10 11 ya, belum teknologi SMA. belum secanggih itu lah ya. Iya Teknologi. iya. Benar-benar. Ini berondong. Oh iya. Iya. Ya kan dia masih SMA, kita udah lulus kan 2010 Lulus, 2011. Iya. Lu sangkatan. Siap kakak. Tolong
Sana, ambilin dulu tuh minuman gue. Yang mana ini minuman lu? Ambil lagi dong. Ya udah. Oke, lu ngamen setahun. Iya. Lu kaburnya ke Bandung. Ke Bandung. Kemana? Seorang berliana seorang diri. Itu gue nggak tahu kalau arahnya ke Bandung bisnya. Hah? Mungkin kalau misalnya bisnya arah Tasik, gue ke Tasik kali ngamen ya. Anjir. Semua beneran. Jadi, Jadi lu gue naik nih. iya naik. Apa namanya? Lari. Abis itu ke terminal Baranang Siang. Ya Baranang Siang Abis itu gue Bogor. naik aja, naik terus duduk. Tapi gue nggak tahu itu arahnya kemana. Berhenti di Bandung. Nah abis itu kan gue bawa duit waktu itu berapa ya? 70.000 ya? 70.000. 70.000. Hmm. Pokoknya intinya itu uang nggak bisa buat gue balik lagi Ke ke Bogor. Bogor. Akhirnya gue minsan es teh manis. Oke. Di depan situ kan ada, Ya ada warung-warung Ampera banyak tuh. ya. Ampera benar, Ya kan? benar. Sekarang udah nggak ada deh. Nah di depannya tuh ada yang ngamen. Oke. Gue diem aja berjam-jam gitu kan. Mau makan lapar kagak ada duit gue. Abis itu akhirnya gue bilang, bang pinjam gitarnya dong. Gitu, gue mau main gitar. Gue bosen nih, gue bingung mau kemana kan. Akhirnya udah ditanya-tanyain tuh sama si Kak Jum kan. Kak Jum nih orang itu tuh. Iya. Oke, pengamen ini. itu. Habis itu mau kemana bla bla segala macam. Ngobrol Gue lah. bilang nggak tahu mau kemana. Akhirnya dibawalah ke Sanggar. Namanya Sanggar Bangun Pagi. Nah itu 1 tahun gue di Sanggar tidur. Sanggar Bangun Pagi itu di daerah? ITB. Oh di ITB. Oh, jadi pengamennya emang maksudnya tinggal di Sanggar gitu? Banyak yang, ya kalau yang berkeluarga sih enggak sih. Tapi banyak yang di Sanggar. Sanggar itu ada ngelukisnya. Iya. Ada pemahat kayu. Jadi bener-bener gue happy banget sih di sana. Emang udah ini lu passion lu lah ya, karena lu kan pengen di seni kan. Iya, pengen di dunia itu. Dan yang paling penting adalah menurut gue sangat beruntung pernah ada di posisi itu. Karena nggak semua orang bisa sebersyukur itu. Itu yang tadi gue pengen bilang karena menurut gue kaburnya Berliana ini mempertemukan dia dengan jalurnya gitu loh. Karena pas banget lu kabur ke Bandung, lu turun, Iya. lu ketemu sama Kak Jum itu dan ternyata Kak Jum ini membawa lu ke Sanggar. Iya. Itu kan emang udah alur kehidupan lu gitu. Iya, makanya gue bilang tuh Tuhan baik banget. Tapi lu tau gak itu posisi paling bahagia di hidup gue. Malah paling bahagia di Paling situ. bahagia. Karena kalau sekarang nih misalnya ada tas baru, ada sepatu baru, atau gue ngeliat temen gue pakai apa kan kayak lucu ya, pengen deh. iPhone 16 udah mau keluar nih, pengen deh. Nah pada saat itu gue tuh udah nggak punya keinginan itu. Jadi gimana? Lu pernah apa nggak hidup yang lu jalanin aja? Gue nggak mikirin apa-apa, gue nggak punya let it banyak flow mau aja. gitu. Yeah. Gue nggak nuntut apapun di hidup gue. Seikhlas itu. Karena titik paling berat seorang manusia adalah menjadi manusia. Iya. Yoi. Karena titik terberat kita adalah membuat diri kita menjadi manusia. Karena kadang-kadang kita lupa membuat diri kita tuh menjadi manusia. Kadang tuh kita tuh sering banget nuntut sama diri kita yang sebenarnya belum pantas untuk dituntut. Dan akhirnya tuh jadiin diri kita tuh jadi orang yang egois. Wow. Dan itu yang banget bro. Asli berat nih. iya. Nggak, tapi akhirnya gue pengen lanjut dulu karena Daging. gue bisa mendapat kesimpulan. Tadi kan gue sempat mempertanyakan Berliana ngomong gue tuh orangnya jarang main. Betul. Terus gue pikir kan dengan sosok Berliana yang mungkin glamor, mungkin yang Ya lagi gue juga mikir gitu. Iya ya. Kayak Ya, ini party. out of our league lah, sabar ya. Jadi ada motor. Iya. Kayak benar-benar high end lah. High end. Ternyata pernah melewati titik terendah, bukan terendah. Titik awal mulanya perjalanan seorang Berliana gitu. Titik terindah itu. Titik Bukan terendah. terendah. Oke, setahun di Sanggar lu belajar apa aja? Hal yang paling lu pelajarin dan lu nggak lupa deh, Kak, sampai sekarang. Menghargai uang. Kayak dulu recehan nggak gue lihat anjir gitu. Terus gue harus Dihitung sekarang ngalusin receh. uang yang dilecek-lecekin sama Iya, orang gitu iya. kayak ih kok bisa ya gitu. Iya. Tapi itu bersyukur sekali karena nggak semua orang bisa dapetin posisi itu menurut gue. Aduh, gue Momen penasaran banget. Lo masih ada foto-foto lu? Wah dulu nggak ada foto, handphonenya juga nggak ada. Oh, waktu itu lu nggak ada handphone tuh? Nggak ada handphone. Tapi gue tuh masih suka ngamen di Bandung. Kapan? Maksudnya, Terakhir itu tahun kemarin gue ngamen
Ini konteks ngamen ini yang sekarang tuh gimana? Maksudnya sama? Kangen. Jadi gue tuh bikin konsep gini. Jadi setiap tahun gue tuh kayak 1 minggu di Bandung. Itu gue nggak megang uang sama sekali. Uang di Jakarta tuh gue nggak pegang. Jadi gue Nggak benar-benar dibawa hidup gitu. 1 minggu itu dari Ngamen. ngamen. Kan orang udah kenal lu, Ber. Gue pakai topi. Lu nyamar gitu. Iya, ya. Maksudnya nggak perlu lu tahu. nggak rekam, nggak jadiin konten? Enggak, tapi waktu itu pernah ketangkep Detik. Terus gue dibilang bangkrut. Kocak Emang anjing nih mulut-mulut orang nih emang nih. Kocak lu, Tik. Emang ya, ada aja. Iya. Oke. Kaget ya? Amazed, Gue kaget. amazed. Gue pengen nanya gini. Kenapa lu nggak kontenin? Gue mau happy sih. Itu happiness. Kan dia mau rewind. Itu gue pengen denger jawaban itu. Kan dia mau rewind dulu. Ternyata happy itu bukan berdasarkan konten yang lu buat. Nah, Kebahagiaan kita tuh adalah di belakang kamera itu. yoi. Karena banyak orang yang sudah lupa bahagia ketika di depan kamera. Iya lagi. Dalam ya? Dalam ya. Lumayan. Lumayan lagi. Lebih dalam hidup dia sih. Sumpah ya? Jadi lu masih tuh ngamen tuh. Masih. Balik ke Sanggar itu masih. Sanggarnya Sanggarnya masih udah nggak udah ada nggak ada ya? lagi. Iya udah jadi kafe sekarang. Tapi lu masih kenal sama orang-orang. Banyak yang udah kan karena emang pengamennya itu udah pada berumur. Dulu aja gue nyanyiin lagu The Beatles bener-bener. Coba dong, gue penasaran. Ih, lucu banget. Suruh nyanyi orang lu. Enggak. Bayar lu. Tahu Suruh bayar. nyanyi. Transfer langsung ya. Kalau udah masuk kasih tahu ya. Kan ngamen kan? Ada 2.000 enggak? Kan ngamen Bener kok. lagi. Iya. Enggak. Apa tuh? Gue penasaran. Aduh sayang banget nggak ada dokumentasi pada era Iya. itu ya. Gue pengen lihat Ke posisi itu ya. posisi itu gitu loh. Terus setahun lu tinggal di Sanggar? Tinggalnya? Sangat. Jadi gue tidur tuh sama 17 orang. Wah. Boleh gambarin nggak kayak gimana sih Sanggarnya? Ada kasurnya kah atau yang Ada udah? kasur, Heeh. ada kasur tapi kasurnya Rame-rame kalau gitu misalnya iya Iya, rame-rame. bisa diangkat. Nggak bisa diangkat itu Tapi ya kasur. mereka Kayak tuh gitu lah lu. asli deh. Tidur. Itu mereka tuh apa ya? Enggak kurang ajar. Wah, tapi itu seru banget sih. Pagi-pagi bangunin nih kalau di Bandung kan dingin kan. Jadi malam itu kita nyanyi-nyanyi, pulang ngamen capek, abis itu naruh air aqua di gelas itu di atas genteng. Paginya itu diminum namanya air embun. Air embun. Jadi pagi-pagi itu minum air embun, habis itu nyanyi-nyanyi lagi. Ntar tiba-tiba ada yang pulang, biola, perkusi, selo, kontrabas. Ntar lama-lama jadi kayak Orkestra. Ada yang lukis, lu kebayang gak ada yang lagi mahat kayu, kakek-kakek. Nah, seru banget, Nah, gue iya, seru bayangin banget. Iya, tadi gua lagi bayangin. Kebayangin Seru banget banget. gitu. Yang kayak semua berkarya dengan Karya mereka karya masing-masing. masing-masing gitu. Berarti kehidupan lu di Sanggar itu ngamen dan sama mereka aja. Iya. Sama mereka aja. Apa yang paling pesan kehidupan apa, pelajaran apa yang lu dapat setahun kan di sana kan? Yang akhirnya membawa dan membentuk Beriana pada hari ini. Apa ya? Kok banyak banget lagi. Karena kan berarti kan berada dong orang tua pada waktu itu. Cukup kan? Dan lu memilih untuk hidup keluar dari rumah dan akhirnya bertemu yang tadi lu bilang akhirnya susah menghargai uang tadi. Lebih menghargai uang, lebih menghargai momen. Terus gue belajar juga di sana kita boleh egois sama diri kita, sama apa yang kita mau, tapi harus mikirin kehidupan yang lebih luas. Jadi dulu tuh namanya Kak Jum sama almarhum itu nyuruh gue pulang. Pulang ke Jakarta. Dia bilang gini, Ber, lu pulang ke Jakarta. Kalau lu mau jadi musisi, jangan jadi musisi kayak kita. Aduh. Lu kerja di Jakarta, nanti lu gajian, lu les vokal, lu les gitar, abis itu lu harus buktiin lu harus lebih dari kita. Gitu. Itu yang kayak gue pulang, gue kerja waktu itu jadi sales
Abis itu bener gaji pertama gue itu gue buat les Vokal. vokal. Sebulan doang tapi. Ya udah bisa nyanyi. Iya, udah bisa Nyanyi, biar rapi dikit. Biar rapi aja itu. Iya. Udah sering. Sebulan doang. Setahun nggak mainnya. Iyalah. Itu kan udah les vokal juga tuh. Iya makanya. Iya. Tinggal dipoles dikit doang itu. Iya. Gitu. Dan akhirnya ngebentuk Berliana pada hari ini. Pada hari ini dan gue bangga. Gue kesana gue bilang Kak Jum aku mau rilis lagu nih, didengerin dulu sebelum rilis. Ini kurang ini. Dan lu masih Kayak, kontak sama mereka? Oh, masih banget. Sama Kajum ini? Masih Kajum ini di Bandung? di Bandung. Oke. Pengen gue ketemu Kajum nih. Ayo. Serius. Serius. Gue pengen banget. Serius. Karena tadi kata-kata yang menarik adalah lu pulang ke Jakarta, jangan jadi penyanyi seperti kita. Itu adalah sebuah ketulusan dari seorang seniman. Maunya lebih baik. Iya. Jangan buat Kajum. Gokil. Di Jogja kan? Hah? Di Jogja kan Kak Jum? Bukan itu gudeg, bujum. Kalau di Bujum Jogja nih, emang bujum. Bu. Kalau di Bandung Kak. Gitu. Iya. Oh, Iya. Jadi gudeg ya. Wah, Apa jadi gua sih? Menarik. Oke, lu pulang apa? Respon orang tua lu. Pulang. Nyokap gue diam terus nangis. Diem terus nangis. Terus ya udah gue peluk, maaf ya gitu. Udah aku mau kerja gitu. Ya anak satu-satunya. Iyalah. Enggak mungkin gila disuruh cabut lagi. Iya. Gitu. Dan orang tua ngeliat perubahan lu gak? Lihat. Ya lebih mandiri pasti ya. Ya, Lebih ya, nggak manja, terus lebih punya pilihan kayak akhirnya nyokap itu tahu kalau gue tuh punya hidup. Nyokap lu tahu lu tuh Punya punya hidup. hidup. Jadi gue boleh memilih jalan mana yang gue mau. Nyokap itu ngingetin, enggak semengekang dulu. Nyokap menyadari gue udah sedewasa itu sampai hari ini. Akhirnya puzzle-nya lengkap menurut gue. Puzzle cerita tentang Berliana lengkap bagi gue. Kan tadi kan kalau kita urutin tadi, Berliana adalah anak satu-satunya yang di overprotective. Kalau tadi nggak dengar cerita ini, kita kan mempertanyakan bahwa kok orang tuanya memperbolehkan boxing, orang tuanya kok boleh dengan tampil seksi mungkin di media sosial dan lain-lain gitu kan. Untuk anak satu-satunya kan itu hal yang cukup, mungkin tidak semua anak satu-satunya bisa memperoleh itu, kebebasan itu. Ternyata puzzle-nya adalah di cerita kehidupan dia kabur dari rumah setahun itu. Itu yang akhirnya mengubah orang tua lu juga bahwa seorang anak punya kehidupan juga. Anaknya punya hidup ternyata. Dan lu menikmati hidup lu hari ini. Gue menikmati dan gue memegang kepercayaan yang udah nyokap gue kasih buat gue. Which is? Iya, semuanya. Semuanya. Apapun itu. Apapun yang lu lakuin ya. Dan itu membuat lu jadi sulit punya pasangan gak? Kemandirian lu, keseragalan lu. Gue tuh alfa banget sih. Iya, Jujur. iya Gua makanya alpha tadi gue bilang. Akhirnya gue nemu jawaban kenapa lu. Gue alfa banget parah. Gue beta lagi emang. Iya, gue juga beta sih. Ya kalau Ale kan lu. Oh, alfabet. Enggak beta timur. Timur. Iya. Oke. Beta aku kan artinya. Boleh nggak tiba-tiba ngejokes gitu loh, kayak gue kaget juga gitu. Tapi kan gue support lu ya. Iya, makasih ya. Iya. Makasih. Iya, makasih. Iya. Oh, itu berarti kalau menurut gue ya, biar so taunya gue adalah itu membuat lu jadi biar ini nggak picky. Menurut gue nggak picky. Tapi orang akan sulit memahami seorang Berliana sih kalau menurut gue, karena lu mandiri. Iya. Tanpa cowok lu pasti bisa. Tapi tetap dasarnya seorang cewek gitu. Makanya tadi lu bilang kan, ya tapi kan pengen gitu. Iya pengen, tapi emang gue menyadari kayak terakhir gue punya pasangan ya kayak gini loh. Misal gue bawa barang nih, barang dari mobil gue tuh berat. Iya. Abis tahu itu, gue ya lanjut. abis Gue itu tahu. pasangan gue bilang kayak, nanti aku aja yang bawain, kamu ke atas aja. Pasti nggak lu Gue lakuin. tahu itu berat, Iya. tapi gue bisa. Iya. Gue angkat sendiri. Yes. Gitu loh, kayak hal-hal yang kayak gitu, gue tuh pengen menjadi superior untuk diri gue sendiri. Tapi laki-laki kan gak bisa digituin juga ya. Gitu sih. Tapi lu sebel nggak? Misalnya kalau gue ngebayangin ini tadi ya, ketika lu angkat yang berat itu, sisi dasarnya adalah sebenarnya pengen dibantuin. Ada, tapi gue menolak. lu menolak kan? Iya. Dan cowoknya merespon dengan ya sudah, gue nggak bantuin, atau dia malah
kekeh dengan membantu. Enggak, karena kan di situ dia nggak ada. Oh, dia nggak ada. Emang nggak ada. Tapi kalau lagi bareng, lu termasuk orang yang sebenarnya rata-rata cowok yang dekat sama lu akan membantu atau malah diam? Membantu pasti, tapi ya gue nggak akan minta tolong dong gitu, kayak misalnya ini nih gue Ya, langsung yang buka, tolong ya, bukain ya, dong ya, gitu. ya. Enggak, gue Lu bakal buka buka sendiri, gue harus usaha sendiri. Iya sih. Kalau gue tipikalnya yang gue langsung bukain gitu lagi. Ya dia nggak mau. Nggak masuk berarti ya? Nggak masuk, udah jelas itu emang nggak ada 1%-nya juga sih. Sorry. Udah kecoret tuh. Sorry. Udah gagal lu di situ Udah gagal tuh. nih, gue udah tahu nih jawabannya. Iya, udah gagal. Gitu. BTW, mau nanya, boleh kan? Nggak boleh sih sebenarnya. Nah, Ya. Nggak boleh katanya tuh. boleh apa Gue bisikin aja lu yang nanya. Iya, ribet amat. Lu kata lagi main Family 100. Tepok pundak. Nggak usah lanjut aja langsung ngomong. Kalau misalkan, Hah. ini sorry gue agak geser sedikit ke fighting nih. Hmm. Kalau misalkan fight pun, ada nggak kepikiran mau lawan siapa gitu, ada nggak? Enggak, Sama sekali. sama sekali. Etol. Lawan Coach Max lah. Yang dia lawannya langsung pelatih. Oh. Emang bener nih nggak bisa, gue mundur. Susah. Gue putar balik. Susah, karena tadi dia bilang olahraga dia bisa semua. Ya menurut gua cukup sulit gitu untuk cowok juga akan cukup struggle untuk bisa meluluhkan hatinya sih. Betul. Soalnya dia fighter banget kan. Tapi gue juga fighter gimana? Enggak, maksudnya kayak gini, aku jemput ya gitu. Iya, terus dia bilang nggak usah. Nggak usah, gitu. kok bisa Iya, sendiri iya. kan? Jadi Iya kayak lagi. anjir Iya. harus gimana ya? Kok kayak anjing. Karena kan gimana? kadang-kadang cewek tuh lulu dengan action hal-hal kecil kan. Effort Iya, effort iya. kecil kan ya kayak. Nah itu yang itu menurut gua kayak gua tuh susah di situ. Iya. Kayak misalnya gini, aku jemput ya, kita makan yuk. Aku jemput, nggak usah janjian di sana aja, ntar soalnya gue pulang sendiri. Nah, itu kadang-kadang membuat cowok mundur tuh. Iya. Oh, Iya dia nggak kan? suka sama gue gitu. Enggak, kalau mikir ini kayak emang enggak. Iya, dia masang tembok atau Iya. apa Iya, segala iya, macem. iya. Karena kan banyak banget. Sabar. Tuh, boleh nggak? Sabar. Iya. Sabar. Maaf ya. Iya. Itu bintang tamunya Iya, sabar. iya. Kan banyak cewek-cewek yang sekarang hidup di dunia TikTok ya. Yang kayaknya pengennya tuh cowoknya yang kalau ceweknya lagi nunduk tiba-tiba set. Oh, iya. Baik. Baik tuh gue liat. Sikutnya ya kan dibukain. Iya lagi. Pintu dibuka. Act Iya, of kalau- service. Iya, kalau mundur Love language set. act of service. Buat Anda cowok-cowok kalau hujan dan tiba-tiba naruh kepala di kepala cewek kalian gini. Naruh tangan. Anda pikir tangan kalian bisa nutupin hujan itu? Tidak, anjing. Awas kamu Sabar, kehujanan. sabar. Enggak, tangan gini enggak nutupin hujan, enggak. Cewek lo tetap meriang besok. Lu kenapa jadi marah-marah mulu sih? Sabar. Awas hujanan. Goblok. Sabar. Sabar, lu kenapa sih marah-marah? Iya, Sabar, harusnya pakai payung. Iya, saya kayak Yang benar kasih dikit paket, gitu ya, Iya, benar. iya. Berarti karena ya itu berarti ya kesulitan mendekati seorang berliana. Apalagi tuh? Oh, anjing gua. Oh anjing lu. Anjingnya. Gila, ini nggak gimmick ya? Ini bukan gimmick ya? gimmick nih. Gua kaget. Gue tuh kaget. Ini beneran, ini bukan gimmick. Anjing ya. Bawa bener. anjing ibu ya ke sini ya. Anjing ya. Biasa dong. Untung yang kan lu, gua kalau dia gini gua kayak iya maaf, Iya, gua gitu. iya. Oke, berarti pertanyaan bertutup aja buat Berliana. Aku udah ditutup. Astaga. Waalaikumsalam. Kan ada pintu di depan. Oh, masuk aja, Pak. Halo, motherfucker. Masih syuting, Pak. Ya. Oh iya. Makasih, Pak. Kenapa nggak suruh di depan sih? Hah, kenapa sih pertanyaan gua? Kenapa disuruhnya? Maaf ya kayak Oh, emang konsepnya gitu ya. Emang konsepnya gitu ya. nggak ngerti kenapa nggak di depan sih? Kenapa? Hah? Kenapa nggak di depan anjing? Udah 2 kali loh. Yang ketiga sih Gojek yang gue suruh podcast di sini anjing. Maaf ya, sorry ya kayak. Kirain ada bintang tamu lagi. Gue pikir siapa? Terakhirnya kayak gitu Adrian Mateis. Kak Adrian Mateis kesini sama nganter Gojek, nganter makanan, masuk foto bareng di sini. Iya. Lagi on cam.
Gue bingung anjing sama anak-anak. Kenapa nggak di depan sih? Lain kali kita boleh nggak pindah tempat podcast? Iya. Yang agak Sabar ya nanti yang agak kita. tentrem gitu loh, yang kayak di Raja Empat gitu. Ya. Tempat Itu kejauhan. Hah? Tenang memang. Tenang, nggak ketahuan siapa-siapa. Akhirnya ketahuan kan? Enggak tar lu. Bisa dibikin konten sama gua nih. Tapi udah gundul pas ketahuan. Gila. Aduh, tapi asli ya itu gue sedih banget sih. Gila ya, Kak Berlin dan Bapak ini. Besok-besok kayak kalian aja dah jadi host. Iya bener. Tektokannya masuk. Gokil Bahlul. Bah. Nope. Kok Bahlul? Lah lu goblok nyebut. Ditit aja. Ditit aja. Goblok banget. Apaan lu gini-gini lu? Goblok banget. Goblok banget ya. Gua udah bilang Bahlul ya. Kan lu berisik sih tuh. Masukin dong. Sini aja, enggak apa-apa, lewat sini Bang, aja. lewat sini, Bang. Sini aja, emang gini podcast kita. Emang gini ya? Emang gini Coba ya. ya. Iya. Nama anjingnya siapa, Gian? Gadun. Oh, Gadun. Gadun, emang semua gadun anjing sini. Jodoh nih kan. Paham kan? Apaan lu? Paham Lu kan? bilang apaan tadi? Jodoh? Apanya yang jodoh? Jokesnya. Oh, jokesnya. iya. Iya. Bisa tiba-tiba lu juga jago masuk ya? Tipis-tipis aja. Siapa tahu kan rezekinya jadi jodoh juga Iya, kan? iya. Ya, boleh. Ya kan? Kayak collab. Jadi kalau misalnya jodoh itu lu keluar gue jadi host di sini. Oh enggak. Pucingan lu. Ini kayak acara MasterChef tau gak yang kemarin yang viral yang kayak Geser. kita hanya memilih satu orang. Seandainya kalau dia yang masuk, kamu mau nggak memberikan afron kamu ke pasangan kamu? Anjing drama banget. Kalau gue sih nggak mau. Mimpi gue. Gian. Nggak, anjingnya bukan anjing yang lucu lagi. Hai. Ya, gue banget. Namanya siapa? Gadun. Emang beneran Gadun. Gadun. Baru kali ini Gadun dipegang lehernya ya. Iya. Halo, Gadun. Biasanya Gadun miara orang ya. Iya, ini Gadun gua dipiara. Yoi. Aduh, mampus lu Gadun. Wah, Sit. Hai. Hai. Lucu banget. Lucu banget ya. Lucu banget. Ya, aku temen. Ini apa nih, anjing apa nih? Ini eksotik bully. Eksotik bully. Usia berapa? Ini usia 9 bulan. 9 bulan. Jo. Sit, Mon. Dia emang palanya doang gede tapi blow on. Hah? Dia emang palanya doang gede tapi blow on. Emang semua Gadun kan gitu? Iya. Dari sini kenapa jadi bahas Gadun sih? Enggak, maksud gua kan semua Gadun kan gitu. Wes, duduk. Wes. Lucu banget. Ya kembali di Animal Planet. Lucu banget. Gagah. Cuman Ini emang mau Coba deh kalau lu duduknya begini. Sama. kalau kamu yang nyuruh sih aku nurut aja sih. Oke. Ini lucu banget. Terakhir, Ber. Yes. Berarti untuk menaklukkan seorang berliana. Oke, ada 2. Ay. Apalagi yang lu pengen kejar habis ini? Gue mau kaya. Oke. Pengen kaya. Gue pengen kaya. Emang kategori kaya menurut lu apa? Kaya menurut gue. Ya, duit banyak, hidup damai. Duit banyak dulu. Karena menurut gue hidup gue udah lumayan damai kok. Oke. Karena gue bisa berdiri sendiri di kaki gue. Oh. Wow. Nggak gampang, kayak damai dengan segala masalah yang ada dalam kehidupan. Kan masalah nggak berhenti. Ini dengerin deh. Ya nggak apa-apa. Gitu, pura-pura kan Gadun gitu, pura-pura ngerti aja. Kok lu Pak? Gue cuma dari Gadun nih. Kayak lu tahu banget sih. Emang kalau Gadun datang ke tongkrongan pasangannya, dia ngerti obrolannya? Oh iya. Yang penting kan bayar. Oh, iya. Ngerti kan? Yang penting bayar bill. Iya. Ya. Kok lu bisa berdamai melewati ya kan masalah nggak bakal berhenti, Ber? Itu gue belajar sih. Itu gue belajar dari gue meditasi. Gitu. Gue full meditasi. Lu tiap hari ngelakuin itu?
Meditasi setiap hari. Tapi kalau misalnya setahun sekali itu gue meditasi di Bali. Gue lagi belajar meditasi sih. Gue lagi. Tapi nggak bisa belajar sendiri sih. Mau boxing, bukan yoga. Tapi fun fact ya, Oh iya, benar. sebelum gue boxing, itu kenapa gue bisa tenang? Itu karena gue meditasi. Oke. Jadi ngerilis. Gue cukup menikmati meditasi sih. Gue pikir karena gue orang yang nggak bisa diam, agak sulit tuh awal-awal. Cuman ternyata pas dapet enaknya sih tenang. Tapi lo harus belajar meditasi yang benar, karena meditasi yang benar itu selama 10 hari tidak megang handphone, tidak membaca, tidak menulis, tidak berbicara, tidak berkomunikasi, tidak makan daging, tidak bersenandung. Jadi full 10 hari lu diem. Pikirin diri lu, pikirin hidup lu, pikirin ego lu. Mengurung diri? Tidak, Eh, meditasi bareng-bareng sama orang. 10 hari itu 10 hari itu. perlu dicoba. Akhirnya menurut lu udah berdamai dengan segala sesuatunya dan lu pengen kaya. Iya, gue pengen membahagiakan banyak orang. Kalau plan kerjaan lu, apa yang lu pengen lakuin? Apa aja yang penting halal. Yang penting Gue halal. tipe yang gitu, gue gak milih-milih kerjaan. Apa aja lu sikat, yang penting halal. Karena gue pasti bisa. Ya, dengan tadi lu turnamen pedal, tenis segala macam dan lu termasuk orang yang Meskipun konsisten gue ya. gak bisa, gue jalanin kok. Iya dan lu orang yang apa ya, harus termasuk yang harus nggak jago tapi bisa lah minimal. Tidak harus menang, tapi minimal gue berani. Oke, menembus batas. Ya. Gokil, menembus batas. Terakhir, jadi apa kriteria lu untuk seorang pasangan? Bertanggung jawab, bisa fight buat hidupnya. Itu dulu ya, Iya, hidupnya dulu ya, bukan ke elunya ya. kan. Terus? Harus bisa fight buat hidupnya, bertanggung jawab dengan hidupnya, baik dengan hidupnya dan sayang sama dirinya. Kenapa nggak sayang sama lu dulu, fight sama lu dulu? Karena bohong kalau dia nggak bisa sayang sama dirinya. Dan lu akan menilai dia akan benar-benar bisa sayang sama lu kalau dia udah bisa sayang sama dirinya. Sayangi diri lu dulu, baru sayangi orang lain. Karena tidak ada orang yang bisa merubah orang lain kecuali diri kita sendiri. Berliana Lovel. Thank you. Thank you. Seru banget. Ternyata daging banget. Gokil, daging banget. Dan terima kasih juga buat Gadun yang udah nemenin Berliana. Iya ya. Tapi emang gitu biasa. Kalau Gadun sama pasangannya di dalam, Gadunnya di luar. Karena takut pas di dalam Gadun bareng-bareng. Aduh, makanya nih gue kasih tahu. Buat cowok-cowok jangan pernah ya. Ini jokesnya Adriano Colby dan gue suka banget. Ini buat cowok-cowok jangan pernah sekali-sekali lu pacarin LC atau gadun-gadun bawa pasangan lu ke tempat tongkrongan lu. Itu sama kayak lu beli mobil tapi bekas taksi. Pas lu pamerin, temen lu naik bilang, "Kayak gue kenal nih." Thank you semuanya, sampai ketemu episode selanjutnya. Bye bye.